Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua yang hebat dan luar biasa. Izinkan saya MH Hindra Ainun Najib, CGP Angkatan 9, akan merefleksikan koneksi antar materi modul 1.2. Yang pertama, saya sampaikan peristiwa, gitu ya. Yang pertama, menyelami pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di sini saya sampaikan karena ketika saya mempelajari tentang materi dari Ki Hajar Dewantoro ini atau di modul 1.1 ini, saya seperti menyelami samudra keilmuan yang mencerahkan bagi saya. Yang pertama, saya coba lihat bahwa Ki Hajar Dewantoro itu sangat menarik. Kenapa menarik? Mulai dari konsep yang beliau sampaikan, yaitu tentang pendidikan yang tidak bisa lepas dari kebudayaan itu sendiri. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu harus menikah dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah gitu ya. Tidak boleh terpisah satu antara yang lain. Sehingga dari situ kita tidak bisa lepas bahwa di dalam kebudayaan itu ada unsur manusia, di dalam kebudayaan itu ada unsur bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Maka tidak heran ketika Ki Hajar Dewantoro itu berada pada perjuangan melawan pendidikan kolonial ketika itu, ya, yang dimana pendidikan kolonial ketika itu kita ketahui bersama bahwa pendidikan kolonial ketika itu eh, tidak memunculkan daya kritis sama sekali. Ya, otomatis karena tujuan pendidikan kolonial ketika itu ya untuk mengikuti penguasa ya, kepentingan penguasa. Sangat berbeda jauh apabila kita lihat dari konsep-konsep yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Terlihat dari cara beliau membangun pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama adalah bahwa pendidikan itu harus memandang manusia secara utuh. Coba kita lihat dalam modul 1.1 ya. Beliau menyampaikan bahwa manusia itu adalah uh, sosok yang harus dipandang secara utuh lahir dan batin, bukan hanya lahirnya saja, akan tapi mencari batinnya, akal budi. Kemudian beliau juga memandang manusia terikat dalam kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana manusia itu terikat pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Nah, kita lihat lagi coba, kita lihat lagi dengan metode-metode yang beliau sampaikan dalam konsep-konsepnya, di antaranya adalah Engarso Sungtulodo misalnya. Jadi mendidik dengan memberikan teladan seperti itu. Kemudian ada metode Among, metode Ngemong yang itu merupakan metode-metode yang sangat manusiawi atau nguongke. Kemudian kita lihat tujuan yang beliau sampaikan dalam konsep pendidikannya. Salah satu yang saya lihat adalah menjadikan manusia yang antep gitu ya, antep tetap mantep, atau kalau bahasa lain manusia yang mempunyai kepribadian yang kuat, mempunyai keinginan yang mantap, kemudian mempunyai jiwa yang tetap atau istiqomah yang stabil, bukan labil seperti itu ya. Nah, itu juga kembali lagi kepada konsep manusia. Nah, ini yang menarik bagi saya ketika saya menyelami pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro di 1.1. Kemudian beranjak kepada modul 1.2 di mana di sana ada nilai-nilai yang kita pelajari sebagai guru penggerak gitu ya. Di sana ada nilai kolaboratif, ada inovatif, kemudian ada mandiri, ada reflektif, kemudian yang terakhir yang paling puncaknya adalah keberpihakan kepada murid. Nah, ini juga saya pahami sebagai konsepsi manusia secara utuh, di mana nilai-nilai ini membangun manusia secara pribadi. Jadi manusia secara pribadi dibangun oleh dua konsep yaitu mandiri dan reflektif. Mereka bekerja secara mandiri, percaya diri, berdiri di kaki sendiri, tidak mudah tergantung sama orang lain, berusaha keras dan sebagainya. Akan tetapi dalam usaha-usaha tersebut manusia itu melakukan refleksi-refleksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Kemudian
di sini guru penggerak juga mempunyai harus mempunyai ranah untuk berjuang di luar dirinya atau sosial seperti itu ya. Bisa dikatakan sosial atau sesuatu yang ada di luar dirinya terbukti dalam nilai-nilai yang diberikan seperti halnya kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kemampuan seorang guru di mana dia harus bekerja sama dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Tentu kita harus memaknai kolaboratif secara luas ya. Kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda, baik itu berbeda di umurnya, bahkan mungkin agama, suku, budaya, atau bahkan berbeda dengan manusia. Contoh berkolaborasi dengan alam. Menurut saya ini adalah konsep kolaborasi. Kesadaran kita untuk berkolaborasi dengan alam, selaras dengan alam, kita tidak merusak alam, itu adalah cara kita berkolaborasi dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Nah, yang puncaknya adalah keberpihakan kita terhadap murid, bahwa semua yang kita usahakan di dalam diri kita, yaitu mandiri, kemudian reflektif, kemudian kita juga kolaborasi dengan sesuatu yang ada di luar diri kita, ada satu hal, yaitu proses inovasi-inovasi di mana kita memasukkan hal-hal yang baru dalam kegiatan keseharian kita, pengetahuan, memunculkan ide-ide baru, membuat karya-karya baru, diskusi-diskusi baru, dan lain sebagainya. Yang endingnya berada pada keberpihakan terhadap murid, ya, keberpihakan terhadap murid, kemajuan siswa kita, bahwa muara dari apa yang kita lakukan sebagai guru adalah murid, bukan guru itu sendiri, akan tapi tingkat kesuksesan atau keberhasilan seorang guru itu adalah keberhasilan seorang murid. Eh, itu peristiwa yang saya alami ketika saya merefleksikan keterkaitan antara modul 1 dan modul 1.1 dan modul 1.2. Kemudian apa yang saya rasakan ketika saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, tentu yang pertama adalah rasa penasaran yang tinggi ya. Seperti halnya orang yang haus mungkin ya. Orang yang haus kemudian dia butuh air yang yang banyak seperti itu. Ya semakin saya membaca, semakin timbul rasa penasaran yang meliputi diri saya untuk selalu mengetahui dan mempelajari apa konsep-konsep, kemudian penerapan, kemudian refleksi-refleksi, evaluasi dan sebagainya yang ada dalam program guru penggerak ini. Jadi rasa penasaran itu kemudian ternyata ada jawabannya. Jadi berawal dari rasa penasaran, kemudian terjawab dari diskusi-diskusi dengan teman sejawat, kemudian diskusi dengan uh, pendamping, kemudian diskusi dengan fasil, dan lain sebagainya, ternyata menimbulkan pengetahuan baru. Sehingga dari pengetahuan baru itu membuat diri saya merasa uh, hausnya hilang begitu ya. Jadi menimbulkan rasa senang dalam diri saya sehingga saya bisa menambah hal-hal baru, kemudian ilmu-ilmu baru. Dan yang ketiga, apa pembelajaran yang bisa saya ambil ketika saya mengkoneksikan antara materi 1.1 dan 1.2? Yang pertama adalah menjadikan saya ternyata banyak lebih banyak mengevaluasi diri begitu ya. Atau dalam bahasa lain banyak merefleksi tentang apa yang sudah saya kerjakan seperti itu. Terutama di sini adalah tentang bagaimana saya berpraktik sebagai seorang guru di pembelajaran terutama ya, pembelajaran di mana kita langsung bersinggungan kepada subjek didik kita yaitu peserta didik. Nah, di situ saya semacam mendapatkan berbagai masukan dari teman, dari konsep-konsep Ki Hajar, kemudian dari fasilitator dan sebagainya, mendapatkan banyak masukan yang itu menjadi bahan refleksi diri saya untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah apa yang perlu saya terapkan dalam uh, mengkoneksikan materi ini. Ada satu hal di mana titik poin yang paling
penting di sini adalah bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran ke depan itu yang selalu bermuara terhadap murid. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk golongan, atau lain sebagainya, tapi semua untuk kepentingan murid. Tentu kita bisa memahami bahwa murid itu adalah sosok individu yang dimana dia punya kodrat sendiri-sendiri, kemudian dia juga sebagai sosok sosial yang dimana dia harus berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan rekan-rekannya, dengan peka sosialnya dan sebagainya. Kemudian dia juga sosok yang bersinggungan dengan ruang-ruang maya yang luar biasa, sehingga dia butuh daya kritis dan sebagainya. Nah, itu muara-muara itu yang mencoba kita fasilitasi agar murid itu memang dia berkembang sesuai kodratnya, dan tetap menjadi anak-anak yang maju, kemudian bahagia lahir batin, kemudian menjadi manusia-manusia yang sebagaimana dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Silakan kita berdiskusi bersama. Saya MH Hinda Ainun Najib, CGP Angkatan 9. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.